Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah undangan sudah dibagikan dan diterima para keluarga penerima manfaat. Undangan dari PT Pos untuk pencairan bantuan Rp200.000 per bulan. Bawa 3 dokumen ini untuk mencairkannya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah undangan sudah dibagikan dan diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Undangan dari PT Pos untuk pencairan bantuan Rp200.000 per bulan. Bawa 3 dokumen ini untuk mencairkannya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, per hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat membahagiakan tentunya dari PT Pos Indonesia di wilayah kami. Bahwasanya dari pihak PT Pos Indonesia menginformasikan kepada kami agar meneruskan ke pihak desa ataupun ke para keluarga penerima manfaat bahwasanya bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ini sudah bisa dicairkan ya sahabat itu. Tentunya ini bukan hanya di daerah kami, namun untuk di daerah-daerah yang lainnya secara nasional ini juga terjadi proses penyaluran bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ini. Meskipun antara daerah satu dengan daerah yang lain, waktu penyalurannya bisa berbeda-beda, namun bisa kita pastikan di bulan Oktober ini bantuan Rp200.000 per bulan ini dicairkan. Ada yang proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, ada yang lewat bank penyalur. Dan sebagai contoh di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi, itu proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia ya sahabat itu. Nah, yang mana ketika bantuan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tentunya pihak pos ini mencetak surat undangan atau mencetak danom, di mana undangannya itu berbarcode dan tertera nominal sebesar Rp600.000. Yang mana artinya bantuan ini dicairkan untuk 3 bulan sekaligus sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp600.000. Adapun para penerimanya ini tidak banyak, dalam satu kecamatan di wilayah kami itu tidak lebih dari 20 orang keluarga penerima manfaat. Dan bantuan ini kita sebut sebagai bantuan yang bersifat khusus karena disalurkan untuk khusus anak yatim ya. Dan bantuan ini sering disebut sebagai bantuan asistensi anak yatim piatu atau asistensi YAPI ya sahabat itu. Nah, tentunya undangan ini sudah mulai dibagikan dan diterima oleh para keluarga penerima manfaat, khususnya di wilayah kami sebagai contoh. Dan untuk wilayah-wilayah yang lain tentunya para keluarga penerima manfaat yang di tahap sebelumnya atau di triwulan sebelumnya ini sudah mendapatkan bantuan asistensi yatim piatu ini, maka kemungkinan besar di pencairan kali ini kembali mendapatkan bantuan atensi yatim piatu ya sahabat itu sebesar Rp600.000. Nah, tentunya bantuan ini untuk mencairkannya tidak sembarang dokumen yang harus dibawa untuk mencairkannya, ataupun para KPM hanya membawa surat undangan saja. Nah, ini juga tidak akan diterima oleh pihak PT Pos Indonesia. Jadi ada 3 dokumen yang wajib dibawa oleh para keluarga penerima manfaat untuk mencairkan dana bantuan asistensi yatim piatu sebesar Rp600.000 ini ya sahabat itu. Nah, apa saja yang harus dibawa dokumennya? Yang pertama tentu yang harus dibawa adalah KK ya, kartu keluarga asli.
Kemudian karena bantuan asistensi yatim piatu ini kebanyakan yang menerima adalah anak yang masih di bawah umur ya. Jadi wajib membawa akte lahir ya seperti itu atau membawa KTP. Jadi 3 dokumen ya. Yang pertama adalah KK, yang kedua adalah akte lahir bagi yang belum memiliki KTP. Namun bagi yang sudah memiliki KTP, maka yang dibawa adalah KK, akte lahir dan juga KTP ya sahabat itu. Nah, tentunya untuk yang di bawah umur ini harus didampingi oleh wali atau keluarganya dalam mencairkan bantuan atensi yatim piatu ini. Proses penyalurannya yang lewat PT Pos Indonesia adalah langsung datang ke kantor pos di masing-masing wilayah tentunya. Dan untuk wilayah kami sendiri batas akhir proses pencairannya hingga tanggal 13 Oktober tahun 2023. Dan alhamdulillah setelah kita mendapatkan informasi dari pihak PT Pos Indonesia, langsung kita share ke pihak desa untuk bisa diteruskan kepada keluarga penerima manfaat ya sahabat itu. Karena memang yang idealnya proses penyaluran ataupun penyampaian informasi ke para keluarga penerima manfaat adalah melalui desa, karena pihak desa ini juga harus mengetahui atau juga harus dilibatkan setiap ada program ataupun penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, supaya ketika ada pertanyaan sesuatu ke pihak desa ini mengetahui atau bisa menjawabnya ya sahabat itu. Tidak terkecuali terkait dengan penyaluran bantuan PKH, BPNT, bantuan PIP, bantuan beras 10 kg, bantuan daging ayam plus telur, kemudian bantuan RST, bantuan permakanan, bantuan pena, dan yang terbaru adalah bantuan asistensi yatim piatu. Jadi idealnya pihak desa itu juga harus mengetahui terkait dengan bantuan-bantuan tersebut. Oleh sebab itulah kita mengambil langkah ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan penyaluran bantuan YAPI ini dari pihak PT Pos Indonesia, maka langsung kita share atau kita bagikan, kita informasikan ke pihak desa agar bisa diteruskan ke para keluarga penerima manfaat ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk proses penyalurannya hingga jam 4 sore sesuai jam operasi dari pihak kantor pos, yaitu tutupnya itu jam 4 sore mulai dari jam 8 pagi ya sahabat itu. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan asistensi yatim piatu ini, maka bisa segera diambil mulai hari ini ya sahabat itu. Kemudian terakhir hingga tanggal 13, dan saya yakin untuk daerah-daerah lain ada perbedaan batas akhir pengambilan bantuan asistensi yatim piatu ini. Yang jelas hingga bulan Oktober atau akhir bulan Oktober akan ada proses penyaluran bantuan asistensi yatim piatu ini ya sahabat itu. Jadi yang saya maksud Rp200.000 per bulan ini bukanlah bantuan BPNT untuk tahap yang kelima yang cairnya lewat kartu KKS ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk penyaluran bantuan BPNT tahap kelima, harap bersabar, kemungkinan besar prediksi kita ada di pertengahan atau kalau tidak ya di akhir bulan Oktober itu sudah ada progres penyalurannya ya sahabat itu, hingga nanti memasuki di bulan November tahun 2023. Bantuan PKH juga sama. Sedangkan di beberapa hari ini yang mungkin ada yang menginformasikan bantuan masuk ya di dalam kartu KKS. Nah, itu untuk penyaluran susulan di tahap sebelumnya yang masih belum sempat tersalurkan atau yang status si KPM tersebut di 6NG barulah SPM ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.